Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mamanggu. Sekarang Mamanggu akan melanjutkan chapter sebelumnya. Jika kalian belum nonton, kalian bisa cari di bagian playlist. Tanpa pakai lama, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Scene diawali pada pagi hari di tempat tinggal Chu Feng. Terlihat jika MC kita sedang melakukan meditasi dengan memurnikan tumbuhan spiritual untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Setelah lama melakukan pemurnian, Chu Feng merasa hal itu tidak berguna. Sekarang tanaman Saint Spirit Grass sudah tidak mampu meningkatkan ranahku secara signifikan. Tidak berefek, gumam Chu Feng sambil membuka matanya dengan lesu. Akhirnya, Chu Feng pun bangun dan mulai meregangkan seluruh badannya yang kaku, diakibatkan lamanya duduk berkultivasi. Setelah mencapai ranah spirit tier 4, material yang dibutuhkan tambah berat. Hanya Saint Spirit Grass saja masih sangat kurang dan tidak mencukupi, pikir Chu Feng. Lebih baik aku berikan pada Chu Yue saja, lanjutnya sambil melihat Saint Spirit Grass di tangannya. Scene berpindah di wilayahnya sekte, yang dipenuhi dengan lalu lalang para murid-murid sekte. Melihat keramaian yang ada di dalam area sekte tersebut, Chu Feng pun sangat keheranan. Ada banyak sekali orang di sini, gumamnya. Sambil berjalan, Chu Feng melihat kiri dan kanan untuk mencari sepupunya, yaitu Chu Yue. Di mana saudari Chu Yue? Gumam Chu Feng sambil terus berjalan tanpa memperhatikan arah depan. Karena terlalu fokus mencari Chu Yue, Chu Feng terhenti karena tidak sengaja menabrak seseorang, sampai dirinya terdorong dan terjatuh. Hei! Dari aliansi mana kau saudara kecil? Tanya pemuda yang ditabrak oleh Chu Feng, sambil berdiri melipat kedua tangan di dadanya. Pemuda tersebut merasa kesal dan marah, karena ditabrak oleh Chu Feng, dan bersiap mengeluarkan pedangnya. Kalau tidak ada yang mengajari, biar aku yang mengajarimu, ucap pemuda tersebut. Dengan mewakili aliansimu, aku akan memberimu pelajaran. Lanjutnya sambil menodongkan pedangnya ke depan muka Chu Feng. Keributan itu pun membuat mereka berdua menjadi pusat perhatian murid-murid di sekitarnya. Chu Feng yang dari awal tidak mengatakan apa-apa, hanya tertegun melihat sikap pemuda itu. Hentikan! Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menghentikan tindakan pemuda tersebut. Datanglah seorang pemuda berambut coklat. Dengan mengarahkan telunjuknya ke arah pemuda itu, dia berkata, "Sebagai anggota aliansi agung, beraninya kau melakukan tindakan rendahan. Apa kau tidak merasa malu?" teriak pemuda rambut coklat. Mendengar itu, muka pemuda yang bertabrakan dengan Chu Feng langsung kesal. "Cih!" Sambil menyarungkan pedangnya kembali, pemuda itu kemudian berjalan pergi melewati pemuda rambut coklat. Dia pun berkata dengan nada mengancam, "Sebaiknya kau bersiap-siap untuk perburuan tanaman spiritual, karena ada waktu untuk menegakkan keadilanmu." Setelah kepergian pemuda tersebut, pemuda rambut coklat mendekati Chu Feng yang masih terduduk di tanah. "Kau baik-baik saja?" tanyanya sambil mengulurkan tangannya untuk menolong Chu Feng berdiri. "Terima kasih atas bantuannya, saudara," balas Chu Feng. Sambil memegangi dagu dan berpikir, pemuda rambut coklat bertanya, "Aku belum pernah melihat wajahmu? Apa kau murid dalam baru?" "Aku Chu Feng, murid dalam baru tahun ini," jawabnya. "Aku ingin bertanya padamu, saudara, apa yang dimaksud dengan aliansi tadi?" tanya Chu Feng sambil memberi hormat kepada pemuda tersebut. "Akan sedikit rumit untuk menjelaskannya," jawab pemuda rambut coklat sambil menggaruk kepalanya. Dengan wajah serius, pemuda itu pun menjelaskan. Sebelum dinyatakan aliansi, tadinya hanya sebuah kelompok kecil yang saling mengakui untuk perburuan tanaman spiritual, ucap pemuda itu. Kemudian kelompok-kelompok kecil ini mengumpulkan orang-orang agar mendapatkan keuntungan lebih banyak, terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Lanjutnya, contohnya aliansi Wings dan aliansi Sword.
Pendiri dari kedua aliansi tersebut adalah murid inti sekte Azure Dragon. Di dunia, orang kuat akan sangat dihormati. Petinggi aliansi memiliki kekuatan yang hebat. Pemuda berambut coklat terus menjelaskan. Kebanyakan Saint Spirit Grass yang dimiliki keluarga di luar sekte didapatkan dari pegunungan spiritual. Dengan bergabung dengan aliansi dan berburu bersama, hasil yang didapatkan harus diserahkan kepada aliansi, terus dibagikan kepada seluruh keluarga anggota. Apalagi jika sudah keluar dari sekte Azure Dragon, kau akan tetap mendapatkan dukungan aliansi. Bukan cuma mendapatkan dukungan dari keluarga, tapi juga memperkuat aliansi. Keadaan saling menguntungkan. Mereka berdua pun terlalu asik berbicara, sehingga tidak menyadari jika keduanya masih berdiri di tengah-tengah jalan. Sambil berpikir seperti seorang profesional, pemuda rambut coklat masih menjelaskan apa yang dia tahu kepada Chu Feng. Dalam kata lain, sekte Azure Dragon bisa mempertahankan orang-orang kuat berkat persaingan yang terjadi di antara aliansi, dan hal ini memperkuat sekte secara tidak langsung. Namun sudah ada ribuan aliansi saat ini. Aliansi besar dan kecil sudah tercampur. Sekali memasuki aliansi dengan kekuatan lemah, maka akan sulit. Kukatakan dulu padamu, ujar pemuda rambut coklat. Di sini diizinkan duel, tapi tidak untuk membunuh. Sambil menghela nafas panjang, pemuda rambut coklat berkata, namun jika tidak menemukan aliansi, ini dianggap sebagai event saja. Dan ada ratusan ribu murid dalam sekte. Jadi masa bodoh dengan orang yang tidak dikenal. Beberapa aliansi juga bisa melakukan apapun jika mereka diberikan hadiah, ucap pemuda tersebut sambil membisikannya ke telinga Chu Feng. Setelah mendengarkan penjelasan panjang dan pakai lebar dari pemuda itu, Chu Feng mulai penasaran dan bertanya, aliansi mana yang terkuat sekarang? Aliansi Wings, tempatnya para jenius berkumpul, jawab pemuda tersebut. Mendengar jawaban itu, Chu Feng membalas, bukannya barusan saudara telah menyinggung aliansi Sword? Dengan santainya pemuda rambut coklat menjawab, tak apa, tak apa. Perburuan tanaman spiritual tahun ini akan segera dilaksanakan. Cepat mendaftar. Lanjutnya. Diberitahu hal ini, Chu Feng membungkukkan tangannya. Terima kasih senior, ucap Chu Feng. Setelah diberi saran oleh pemuda berambut coklat, akhirnya Chu Feng pergi ke tempat pendaftaran perburuan rumput spiritual. Chu Feng pun mengisi formulir pendaftaran. Setelah diverifikasi oleh petugas, Chu Feng diberikan token identitas. Sambil memegang token di tangannya, tidak sengaja Chu Feng melihat sepupunya. Nah, bukankah itu saudari Chu Yue? Gumamnya. Di sini Chu Feng tanpa pakai lama langsung memanggil Chu Yue. Halo saudari Chu Yue, teriak Chu Feng. Di sini Chu Yue sendiri sedang membagikan selebaran kepada murid-murid yang ada di tempat itu. Mendengar panggilan itu, Chu Yue langsung menoleh. Saudara Feng, ucapnya dengan wajah yang sangat gembira. Akhirnya kamu menjadi murid dalam. Aku tahu kamu pasti bisa, ucap Chu Yue. Terlihat jika Chu Feng malu-malu dipuji seperti itu. Saudari Chu Yue, sedang apa kau? Tanya Chu Feng sambil menunjuk selebaran yang dipegang oleh Chu Yue. Sambil bersemangat, Chu Yue berkata, aku merekrut orang baru. Sambil menunjukkan selebaran itu ke Chu Feng dengan semangat. Mendengar itu, Chu Feng sangat terkejut. Saudari Chu Yue membuat aliansi, teriaknya. Melihat respon Chu Feng yang terkejut, dengan muka lucunya, Chu Yue berkata, tidak maukah gabung? Setelah itu, Chu Feng mengambil selebaran tersebut. Kemudian dia memeriksa apa isinya. Aliansi macam apa ini? Aliansi Chu, gumam Chu Feng. Di sini Chu Yue langsung menjelaskan. Kamu belum tahu ya? Aliansi Chu didirikan oleh saudara Chu Wei, ucap Chu Yue.
Dengan menggerutu, Chu Yue melanjutkan. Meski semua keluarga Chu ada di situ, tapi jumlahnya sangat sedikit. Itulah kenapa aku ingin merekrut murid dalam baru. Meski sadar keadaannya, Chu Yue masih bersemangat tinggi dan yakin dengan aliansi Chu. Ketika aliansi Chu bertambah kuat, tidak hanya di murid dalam, ini juga akan membantu keluarga Chu di masa depan, ucapnya. Setelahnya Chu Yue pun sadar. Apakah kamu sudah mendaftar untuk perburuan tanaman spiritual? Tanyanya. Maksudmu ini? Jawab Chu Feng sambil mengeluarkan token pendaftaran dari dalam bajunya. Iya, token itu, kata Chu Yue dengan muka semangat. Baguslah, aku bisa pergi denganmu kali ini, ucap Chu Feng. Tapi ku ingatkan dulu padamu, ini pertempuran kecerdikan dan keberanian, ucap Chu Yue yang mengingatkan. Mendengar nasihat Chu Yue, Chu Feng pun sedikit bingung. Bukankah hanya tanaman spiritual? Tanya Chu Feng sambil mengusap kepalanya. Melihat kepolosan Chu Feng, Chu Yue langsung jadi profesional sejati. Kamu tidak tahu sama sekali, tegasnya. Tanaman spiritual punya kaki, yang tingkat rendah hanya bisa lari, tapi Saint Spirit Grass bisa menyerang. Lanjut Chu Yue. Mendengarnya, Chu Feng membayangkan jika dirinya diserang oleh tanaman spiritual. Meski sudah diberitahu, Chu Feng masih sedikit acuh. Itu cuma tanaman, tidak perlu ditakutkan, tegasnya. Mendapatkan respon seperti itu, Chu Yue langsung membalas. Saint Spirit Grass setara dengan ranah Spirit Tier 6. Satu tanaman bisa saja membunuhmu, ucap Chu Yue. Chu Feng hanya bisa terdiam. Ya ampun, gumamnya. Karena keasikan mengobrol, Chu Yue sampai lupa dengan tugasnya. Wah, teriak Chu Yue. Ada apa? Tanya Chu Feng. Orang-orang di sekitar pun langsung bertanya-tanya dalam pikirannya ketika melihat itu. Dengan muka yang khawatir, Chu Yue berkata, "Jangan bicara sekarang, akan kubagikan dulu selebaran ini," sambil terburu-buru pergi. "Akan kubantu," jawab Chu Feng. Chu Yue langsung berbalik melindungi selebarannya. Dengan muka lucunya dia berkata, "Apa kamu meremehkan saudarimu? Aku bisa melakukannya sendiri." Chu cuma terdiam aneh. Setelahnya Chu Yue memberikan sebuah token ke Chu Feng. "Ingatlah, pastikan untuk datang. Ini lokasi tempat tinggalku. Jangan beritahu orang lain," ucap Chu Yue. Sambil melambaikan tangannya, Chu Yus pergi dan mengingatkan kembali. "Ingatlah, pastikan untuk datang." "Baik," jawab Chu Feng. Melihat kepergian saudarinya, Chu Feng hanya bisa terdiam dan berkata dalam pikiran, "Sebaiknya ku berikan Saint Spirit Grass-nya nanti saja." Siang pun berganti malam. Di sini diperlihatkan sebuah atap bangunan. Tidak jauh dari tempat itu, terlihat jika Chu Yue sedang berjalan sendirian. Ketika dia melihat ke depan, terlihat Chu Feng yang berlari menghampirinya. Melihatnya, terlihat wajahnya langsung senang. "Saudari Chu Yue," sapa Chu Feng. "Akhirnya kamu datang," jawab Chu Yue. Setelah mereka dekat, Chu Yue berkata, "Coba ulurkan tanganmu." Mendengar itu Chu Feng langsung bingung. Ada apa ya? Setelah itu Chu Feng mengulurkan tangannya. "Ini untukmu," ucap Chu Yue sambil memberikan sebuah tas penyimpanan. "Ini?" tanya Chu Feng sambil terheran melihat isi dari tas tersebut. "Saint Spirit Grass?" gumamnya. Oke, chapter kali ini telah selesai. Mamangu akan langsung melanjutkan ke chapter selanjutnya. Setelah memberikan Saint Spirit Grass, Chu Yue langsung berkata, "Itu tunjangan keluarga tahun ini. Sekarang giliranmu," sambil terus tersenyum bahagia. Mendengar itu, Chu Feng berpikir beberapa saat. "Itu pasti milikmu, bukan?" tanya Chu Feng. Mengetahui jika dirinya ketahuan, Chu Yue hanya bisa tertawa getir sambil garuk-garuk pipinya. "Mana mungkin aku punya dua?" sanggah Chu Yue.
Meski begitu aku tidak bisa menerimanya, ucap Chu Feng sambil memberikan kembali tas penyimpanan Saint Spirit Grass kepada Chu Yue. Ketika melihat tangannya, Chu Yue menjadi lebih terkejut. Kenapa sekarang malah menjadi 2? Teriaknya. Masih dengan muka terkejutnya Chu Yue memandang Chu Feng. Mungkinkah kamu belum memakai yang kuberikan kepadamu? Tanya Chu Yue. Sambil nyengir dan garuk-garuk kepala Chu Feng memberikan alasannya. Aku sudah menerobos, jadi sekarang aku tidak membutuhkannya, jawabnya. Kurasa saudari lebih membutuhkannya. Kau akan menerobos ranah sentir 5 bukan? Lanjut Chu Feng. Apa aku menceritakan itu? Tanya Chu Yue sambil berpikir. Beberapa saat kemudian. Tidak. Meski begitu, aku tidak bisa menerimanya, kata Chu Yue sambil memberikan Saint Spirit Grass ke tangan Chu Feng. Jika kau menganggapku saudara, makan terimalah, jawab Chu Feng sambil menolaknya. Dengan muka yang malu-malu, Chu Yue akhirnya berbicara jujur. Sebenarnya kakak tertuamu, Chu Guyu memintaku memberikannya, ucapnya. Kakak? Ucap Chu Feng bertanya. Sebenarnya dia memperingatkanku agar tidak memberitahukanmu. Katanya kamu akan terbebani nantinya, jawab Chu Yue. Ya, setidaknya ambillah 1, ucap Chu Feng dengan tampilan tak berdaya. Kurasa saling mendapatkan 1 bukan, imbuhnya dengan tertawa yang aneh. Melihat Chu Feng seperti itu, akhirnya Chu Yue pun mengalah. Iya, jawabnya. By the way, kata Chu Yue yang baru ingat akan sesuatu. Ini ambillah. Ini surat dari Chu Guyu, ucap Chu Yue. Sambil memegang surat tersebut, Chu Feng heran. Untukku? Ucapnya. Simpan dan baca nanti. Sekarang ayo ikut aku, ucap Chu Yue sambil mengajak Chu Feng pergi. Scene berpindah ke sebuah bangunan tinggi dan megah. Lihatlah siapa yang ada di sini, ucap Chu Yue sambil berjalan menyeret tangan Chu Feng. Oh, kupikir siapa? Rupanya putra tertua keluarga Chu Feng, ucap pemuda berambut abu. Mengotori muka keluarga karena mendekam selama 5 tahun di murid luar. Lanjutnya. Apa mukamu terbuat dari emas? Bagaimana kau bisa bergabung dengan aliansi Chu kami? Sindir pemuda berambut abu lagi. Mendengar ucapan itu, Chu Yue pun langsung marah. Chu Cheng, hentikan omong kosongmu. Sekarang perayaan aliansi, ucap Chu Yue. Melihat Chu Yue yang membela Chu Feng, Chu Heng pun menimbali. Ada apa? Tidak bolehkah aku membicarakan kelakuannya? Mauku katakan begini. Wah, butuh 5 tahun untuk menjadi murid dalam ejek Chu Cheng. Terus, kamu? Ucap Chu Yue dengan menahan amarahnya melihat kelakuan Chu Cheng. Melihat situasi yang semakin panas, akhirnya Chu Feng maju untuk melerai. Aku tidak tertarik dengan aliansi kalian. Aku datang untuk menagih taruhan, ucap Chu Feng. Di sisi lain ada seorang pemuda yang sedang duduk sambil menikmati makanan. Hei, Chu Zhen, kamu tidak melupakan taruhan kita bukan? Tanya Chu Feng. Mendengar ini Chu Zhen langsung panik. Melihat Chu Zhen yang terdiam, Chu Cheng bertanya, Taruhan? Taruhan apa? Saint Spirit Grass, ucap Chu Feng menjelaskan. Mendengarnya, Chu Cheng terkejut. Saint Spirit Grass, teriaknya. Sambil memberikan tekanan pada pundak Chu Feng, Chu Cheng berkata, jangan bercanda. Tidak mungkin sebodoh itu menjadikan Saint Spirit Grass sebagai bahan taruhan. Kau harus membuktikan ucapanmu. Sambil terus meremehkan, Chu Cheng menegaskan, selain itu, kau hidup di keluarga Chu. Dan sekarang beraninya kau meminta sesuatu. Apa kau sanggup memikul beban? Ucap Chu Cheng. Yatim yang dipungut, Paman Wu. Ejeknya. Meski diancam dengan hal tersebut, Chu Feng tidak mundur. Apa berarti kau menipu? Tanya Chu Feng. Apa? Teriak Chu Cheng setelah mendengarkan kata-kata Chu Feng. Bukti. Jika kau tidak bisa membuktikannya, jangan harap bisa keluar dari sini, ancam Chu Cheng. Bagaimana kelanjutan ceritanya?
Bagaimana cara Cufeng untuk membuktikan? Jika kalian suka video Mamanggu, jangan lupa untuk subscribe. See you next video.